Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, saya Anggar Diansah, mahasiswa Magister Sains Manajemen, Konsentrasi Marketing, FEB UGM. Hari ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian dengan judul Peran Kesadaran Kesehatan dalam Moderasi Perilaku Konsumsi Makanan Tidak Sehat, pendekatan teoritis kombinasi antara Health Belief Model dan Theory of Plain Behavior. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Widya Paramita, SE, MSc, PhD. Latar belakang penelitian ini berangkat dari keprihatinan global. WHO 2025 menyarankan pola makan berbasis tanaman dan membatasi konsumsi lemak jenuh, gula, dan natrium. Namun faktanya, konsumsi makanan ultraproses justru meningkat seiring dengan urbanisasi dan perubahan gaya hidup. Obesitas dewasa hampir 2 kali lipat sejak tahun 2000 dan obesitas anak meningkat dari 4% ke 18%. Dampaknya 2,8 juta kematian per tahun disebabkan pola makan tidak sehat. Secara nasional, tantangan serupa juga terjadi. Menurut BPS 2024, 60,7% masyarakat Indonesia masih rutin mengonsumsi mie instan, disusul gorengan dan minuman manis. Padahal, konsumsi berlebihan makanan ini dikaitkan dengan peningkatan risiko obesitas, kanker, gangguan pencernaan, hingga penyakit jantung. Meskipun banyak studi tentang gaya hidup sehat, riset mengenai konsumsi makanan tidak sehat masih minim. Studi yang menggabungkan dua teori besar, yakni HBM dan TBB, juga masih sangat terbatas. Padahal dalam konteks makanan tidak sehat, kedua teori ini saling melengkapi untuk memahami sikap dan perilaku konsumen. Secara empiris, riset ini ingin menjawab mengapa seseorang yang sadar dampak buruk makanan tidak sehat tetap ingin mengkonsumsinya. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 9 pertanyaan penelitian, yang mana intinya saya ingin mengetahui pengaruh sikap, persepsi kerentanan, dan keparahan terhadap perilaku konsumsi makanan tidak sehat, serta peran mediasi sikap dan moderasi kesadaran kesehatan. Tujuan dari penelitian ini mencerminkan pertanyaan tadi untuk menguji hubungan antar variabel utama dan mengetahui bagaimana sikap menjadi mediator serta kesadaran kesehatan menjadi moderator dalam pengaruh persepsi risiko terhadap perilaku konsumsi. Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu ada TPB dari Eisen 91, menjelaskan bahwa niat seseorang berperilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Kemudian ada HBM atau Health Belief Model dari Rosenstock 1974, yang mana bahwa seseorang akan menghindari risiko kesehatan eh, bila merasa rentan, menganggap dampak serius, dan yakin bahwa tindakan pencegahan ini sangat efektif buat kesehatan. Berdasarkan teori tersebut, saya membangun 9 hipotesis, yaitu hipotesis pertama hingga 5 itu menguji hubungan langsung antara persepsi, sikap, dan perilaku. Kemudian hipotesis 6 sampai 7 menguji peran mediasi sikap, dan hipotesis 8A dan 8B menguji moderasi kesadaran kesehatan. Yang mana intinya adalah saya ingin mengungkapkan sejauh mana persepsi risiko mempengaruhi sikap dan perilaku, dan bagaimana kesadaran kesehatan memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Nah, model penelitian ini merupakan sintesis dari beberapa sumber literatur, yaitu dari Huang dan kawan-kawan tahun 2020 dan Devi dan kawan-kawan tahun 2023. Model ini menggambarkan seluruh variabel dan hubungan yang akan diuji, termasuk dua jalur mediasi dan dua jalur moderasi. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Teknik ini dipilih karena sesuai untuk menguji hubungan kausal antar variabel secara sistematis dan terukur.
Survei dilakukan secara daring melalui Google Forms yang akan saya distribusikan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, maupun Twitter. Saya menggunakan persuasive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, kriteria-kriteria tersebut itu dari warga negara Indonesia berusia minimal 18 tahun dan memahami perbedaan antara makanan sehat dan tidak sehat. Kemudian, sesuai rekomendasi di Hare dan kawan-kawan tahun 2021, jumlah minimum responden adalah 10 kali jumlah indikator. Sehingga saya menetapkan 200 responden sebagai batas minimal. Ini merupakan definisi dari variabel-variabel yang saya gunakan. Yang pertama adalah persepsi kerentanan, yang mana perasaan subjektif individu terhadap risiko kesehatan yang mungkin terjadi akibat konsumsi makanan tidak sehat. Kemudian ada persepsi keparahan, yaitu persepsi individu terkait tingkat keparahan dampak kesehatan dari makanan tidak sehat. Kemudian ada sikap terhadap makanan tidak sehat, yaitu evaluasi individu, apakah positif atau negatif terhadap perilaku konsumsi makanan tidak sehat. Kemudian ada eh, variabel kesadaran kesehatan, tingkat kesadaran individu terhadap pentingnya gaya hidup sehat dan pengaruh makanan terhadap kesehatan mereka. Dan terakhir ada perilaku pembelian makanan tidak sehat, yaitu dalam konteks penelitian ini didefinisikan sebagai upaya individu untuk mengurangi pembelian makanan tidak sehat. Kemudian data yang dikumpulkan eh, dianalisis menggunakan partial least square atau PLSM, menggunakan software Smart PAS 4. Alasannya adalah PLS ini metodenya sangat cocok untuk metode yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu pertama model teoritis kompleks dengan banyak konstruk, kemudian ada penelitian eksploratif, kemudian penelitian saya ini menggunakan penggunaan mediasi dan moderasi sekaligus. Kemudian tahap analisis dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada outer model atau model pengukuran, yaitu yang menggunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas. Diuji validitas menggunakan validitas konvergen, yaitu loading faktor lebih besar dari 0,7, kemudian AV lebih besar dari 0,5, yang artinya setiap indikator harus merefleksikan konstruk dengan baik. Kemudian validitas diskriminan melihat dari HTMT, itu lebih kecil dari 0,9, yang menunjukkan bahwa konstruk yang diukur benar-benar berbeda satu sama lain. Kemudian menguji reliabilitas melihat dari Cronbach's alpha dan composite reliability itu lebih besar dari 0,7, yang menandakan konsistensi internal antar item dalam satu konstruk. Kemudian menguji uh, multikolonialitas, itu melihat dari FIF lebih kecil dari 5, menunjukkan tidak adanya korelasi tinggi antar indikator yang bisa menyebabkan distorsi analisis. Kemudian dilanjutkan dengan uji inner model, itu atau model pengukuran. Pertama melihat hubungan antar konstruk dan kekuatan model. Itu pertama dari koefisien determinasi atau R square, mengukur kekuatan prediksi model terhadap variabel endogen. Itu melihat dari R kuadrat lebih besar sama dengan 0,7 dianggap kuat. Kemudian 0,33 sampai 0,7 itu sedang. Kemudian lebih kecil dari 0,33 dianggap lemah. Kemudian melihat dari effect size atau F square, itu menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel eksogen terhadap endogen. Jika lebih besar sama dengan dari 0,35 dianggap kuat. Kemudian 0,15 sampai 0,34 dianggap sedang. Kemudian 0,02 sampai 0,14 dianggap lemah. Kemudian em, melihat dari Q-square, jika lebih besar, dia Q kuadrat lebih besar dari 0, maka model memiliki kemampuan prediktif yang baik. Kemudian melihat dari standardized root mean square residual atau SRMR, jika lebih kecil dari 0,10 menandakan model memiliki tingkat kesesuaian yang baik. Kemudian untuk menguji bias, karena ini menggunakan kuesioner, maka diuji bias menggunakan common method bias yang diuji dengan Harman single factor test. Jika nilai lebih kecil dari 50%, berarti tidak ada bias metode umum yang terjadi. Kemudian untuk pengujian hipotesis menggunakan bootstrapping,
dilakukan melalui, bootstrapping di Smart PLS dengan teknik resampling 5.000 kali. Untuk P value-nya lebih kecil sama dengan 0,5, hasil signifikan. T value lebih besar dari 1,96, hasil signifikan pada taraf 5%. Hipotesis yang akan saya uji nantinya itu adalah pengaruh langsung persepsi kerentanan dan keparahan terhadap sikap dan perilaku, kemudian ada peran mediasi sikap, dan peran moderasi kesadaran kesehatan. Untuk menguji kekuatan prediksi model digunakan, PLS Predict yang dibandingkan dengan regresi linear, biasa atau LM. Interpretasinya adalah, jika RMSE itu lebih kecil dari LM, dianggap prediksinya kuat. Jika PLSM lebih, sama dengan LM, prediksi sedang. Jika PLSM, lebih besar dari LM, maka prediksi dianggap lemah. Nah, analisis-analisis ini, digunakan untuk mengevaluasi apakah model ini benar-benar memiliki nilai praktis dalam prediksi, perilaku nyata dari penelitian saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, mungkin saya ingin menegaskan bahwa, penelitian ini tidak hanya akan berkontribusi dalam, literatur akademik, tetapi juga memberi implikasi nyata bagi, kampanye kesadaran masyarakat dan, strategi pemasaran sosial. Nantinya dengan memahami psikologi konsumen dalam konsumsi makanan tidak sehat, maka pendekatan intervensi dapat lebih efektif dan, tepat sasaran. Mungkin hanya itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.